Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tio Ardiansyah, NIM 200-186 dari kelas TPB 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi operasi pemboran tahap awal sampai akhir. Tahap pemboran. Pemboran eksplorasi adalah pemboran sumur-sumur yang dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hidrokarbon serta untuk mendapatkan data-data bahwa permukaan sebanyak mungkin. Yang A. Pembuatan rencana pemboran atau titik koordinat, elevasi, perkiraan litologi, dan tekanan formasi. Program lumpur konstruktur sumur, program casing, analisis casing, logging, dan testing. Yang kedua ada persiapan pemboran. Ada pembuatan jalan, ada jembatan, ada pemilihan menara. Jadi sebelum pemboran itu wilayahnya itu diratain dulu, dileterin, bisa buat itu ringnya bisa tidak goyang atau miring gitu. Yang ketiga ada pemboran eksplorasi, sekaligus mengumpulkan data-data formasi melalui coring dan pemeriksaan casing. Yang keempat ada tes produksi dengan drill stem test, DST, dan survei lubang bor dengan logging. Yang kedua ada pemboran delinasi. Pemboran delinasi adalah pemboran sumur yang bertujuan untuk mencari batas-batas penyebaran migas pada lapisan penghasilnya. Langkah-langkah pada pemboran delinasi adalah sebagai berikut. 1. Pemboran delinasi biasanya 3 atau 4 buah sumur masing-masing di sebelah utara atau sebelah selatan, bisa sebelah timur, barat dari artikelnya. Yang B ada analisis data. Yang ke C ada perhitungan perkiraan besarnya cadangan dengan metode volumetrik. Yang ke D ada perencanaan jumlah dan letak sumur pengembangan yang harus dibor untuk mengeksplorasi lapisan tersebut. Ada pula peralatan utama pemboran. Sistem peralatan ada 5. Ada komponen yaitu sistem tenaga, ada sistem pengangkat, ada sistem putar, ada sistem sirkulasi, dan sistem pencegah semburan liar atau BOP. Atau block out juga atau kick. Nah, distribution atau transmission adalah berfungsi untuk meneruskan atau menyalurkan tenaga dari penggerak utama diperlukan untuk suatu operasi pemboran. Sistem transmisi mekanis dan sistem transmisi listrik yang berfungsinya sebagai fungsi angkat, fungsi rotasi, fungsi pemompang, dan fungsi penerangan. 4. Ada struktur penyangga. Struktur penyangga rig atau suatu kerangka sebagai platform yang berfungsi sebagai penyangga peralatan pemboran. Kerangka ini diletakkan di atas titik berfungsi utama untuk trip serta untuk menahan. Ada struktur fungsinya untuk menahan beban tekanan yang berasal dari peralatan pemboran itu sendiri. Ada ring floor, fungsinya untuk menumpang peralatan pemboran yang berukuran kecil. Tempat terdirinya menara dan sebagai tempat kerja dari rongnicek. Ada 3, ada drain tower yang fungsinya untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk mengangkat dan menurunkan drill collar serta casing catering oleh shaft. Itu tinggi dan kekuatannya harus sesuai dengan keperluan. Yang kelima ada sistem pemutar. Sistem pemutar sendiri yang berfungsi untuk memutar atau merangkai pipa bor dan memberikan beban pada bagian atas dari pahat selama operasi pemboran berlangsung. Sistem putar itu terdiri dari 3 subkomponen, yaitu ada peralatan putar rotari stabili, ada rangkaian pipa bor, ada mata bor atau pahat.
6. Ada peralatan putar. Peralatan putar ditempatkan pada lantai bor di bawah crown block dan di atas lubang. Peralatan putar terdiri dari meja putar master, basing, kelly, basing, dan rotary sleeve. Meja putar atau rotary table berfungsi untuk meneruskan gaya putaran dari network ke rangkaian pipa bor melalui kelly, basing, dan kelly. Yang selanjutnya ada untuk menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan atau melepaskan pipa bor yang dilakukan. Yang B ada master bushing. Master bushing merupakan bagian dari rotary table yang berfungsi sebagai dudukan kelly, basing, atau rotary sleeve. Yang ke C ada kelly bushing. Kelly bushing berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari rotary table ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Yang ke D ada rotary sleeve. Rotary sleeve akan berfungsi sebagai penggantung rangkaian pipa bor pada saat dilakukan penyambungan. Jadi itu digantungkan gitu. Yang ketujuh ada rangkaian pipa bor. Rangkaian pipa bor merupakan suatu rangkaian yang menghubungkan antara swivel dan mata bor yang berfungsi untuk satu, menaikkan turun mata bor. Yang kedua, memberikan beban di atas pahat untuk menembuskan. Yang ketiga ada meneruskan putaran ke mata bor. Yang keempat, menyalurkan fluida pemboran yang bertekanan ke mata bor. Rangkaian pipa bor secara berurutan terdiri dari swivel, kelly, drill pipe, dan drill collar swivel. Alat ini yang berfungsi untuk memberikan kebebasan rangkaian pipa bor untuk berputar, memberikan perpanduan gerak vertikal dengan gerak berputar dapat bekerja sama-sama. Yang selanjutnya ada sebagai penghubung antara rotary hose dengan kelly. Kelly merupakan rangkaian pipa bor dengan irisan luar berbentuk segitiga, segi 4, segi 6. Kelly dimasukkan ke dalam kelly bushing yang berfungsi untuk meneruskan gaya putar rotary dari rotary table ke kelly, kemudian diteruskan ke seluruh rangkaian pipa bor. Drill pipe. Drill pipe sendiri merupakan bagian dari rangkaian pipa bor yang panjangnya tergantung dari kedalaman pemboran. Yang berfungsi untuk dari drill pipe adalah sebagai berikut. Satu, menghubungkan kelly terhadap drill collar. Kedua, meneruskan aliran lumpur dari swivel ke mata bor. Yang ketiga ada memberikan panjang rangkaian bor untuk menembus formasi yang lebih dalam. Yang keempat, memungkinkan naik turunnya rangkaian pipa dan mata bor. Yang kelima, meneruskan putaran dari meja putar ke mata bor. Ada drill collar. Drill collar mempunyai bentuk seperti drill pipe, akan tetapi diameter dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter luar dari drill pipe. Fungsi drill collar sendiri sebagai pemberat sehingga rangkaian pipa bor dapat kondisi tegak atau menahan gaya yang menyebabkan terjadinya pemblokan lubang selama pemboran berlangsung. Yang ketiga ada membuat agar putaran rangkaian bor stabil. Dan ketiga, memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor. 8 ada mata bor. Mata bor sendiri itu terdapat di ujung paling bawah pipa bor yang secara langsung bersentuhan dengan lapisan formasi. Berdasarkan fungsinya, mata bor diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu drag bit, ada roller conroller, ada diamond bit, ada drag. Drag bit tidak mempunyai roda yang dapat bergerak dan membor dengan gaya keruk dari blendenya. Bit jenis ini biasanya digunakan pada formasi lunak dan plastik. Roll con merupakan bit yang mempunyai kerucut kon yang dapat berputar untuk menghancurkan batuan itu yang paling keras-keras gitu, kayak yang bergerigi panjang. Jarang atau renggang digunakan pada pemboran formasi lunak, sedangkan gigi yang relatif pendek dapat digunakan untuk menembus formasi batuan yang sangat sampai keras.
Ada sistem sirkulasi. Tujuan utama dari sistem sirkulasi ini pada suatu operasi pemboran ada untuk mensirkulasikan fluida pemboran. Sistem sirkulasi ini yang bertujuan untuk mensirkulasikan di area lumpur pemboran ini. Dan sistem sirkulasi pada dasar terdiri dari 4 komponen, yaitu fluida pemboran atau lumpur bor dan tempat persimpan. Yang ketiga ada peralatan sirkulasi, dan keempat ada conducting area. Yang ke-10 ada lumpur pemboran. Fluida pemboran merupakan suatu campuran cair dari beberapa komponen yang terdapat dari air, minyak, tanah, liat, kali, bahan kimia, gas, udara, busa, maupun detergen. Di lapangan fluida dikenal sebagai lumpur atau mud. Lumpur pemboran bukan dalam mendukung kesuksesan suatu operasi pemboran. Yang ke-11 ada tempat persiapan. Ditempatkan pada tempat dimulai sistem sirkulasi. Tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau talent lumpur bor. Adapun yaitu mud house merupakan gudang untuk menyimpan adiktif. Yang kedua ada step mud atau pig tank merupakan bak penampung lumpur di permukaan terbuat dari bajai. Selanjutnya ada mixing hopper merupakan peralatan yang digunakan untuk menambah adiktif ke dalam lumpur dan ada chemical mixing barrel merupakan peralatan untuk menambah bahan-bahan kimia dalam lumpur. Ada plug stone bis merupakan bis yang merupakan besar digunakan untuk menambah adiktif jumlah yang banyak. Ada water tank merupakan tangki menyimpan air yang digunakan pada tempat persiapan lumpur. Yang ketiga ada preserve pit atau merupakan kolam yang ke-12 ada sistem pencegahan semburan liar atau blockout. Fungsi suatu dari sistem pencegahan semburan liar atau BOP sistem blockout presenter adalah suatu penutup lubang bor ketika terjadinya gig atau blockout terjadinya karena masuknya aliran fluida formasi yang tak terkendalikan ke permukaan. Blockout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan suatu instruksi fluida formasi bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Yang ke-13 ada penyemainan dan casing. Penyemainan sendiri adalah penyemainan suatu sumur merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam suatu operasi pemboran. Berhasil tidaknya suatu pemboran salah satunya diantaranya ada tergantung dari berhasil penyemainan sendiri. Pada dasarnya operasi penyemainan bertujuan untuk satu melakukan pip selubung, melengketkan pipa selubung atau casing. Yang kedua melindungi pipa selubung. Yang ketiga ada melindungi pipa selubung dari fluida formasi yang bersifat korosi. Yang keempat memisahkan zona yang suatu terhadap zona yang lain. Yang ke-11 ada peralatan pada stank comminuting, peralatan atas permukaan. Pada pernyataan bertingkat ini, alat yang digunakan relatif sama dengan pernyataan konvensional. Yang ke-15 ada peralatan bawah permukaan atau stack collar berfungsi untuk melewatkan bubur semen setelah penyemainan. Yang fungsi untuk melewatkan bubur dari semen pernyataan. Pertama dilakukan penyemainan bertingkat, dilakukan apabila sumur terlalu dalam. Ada B, ada comment basket terletak di bawah stank commenting collar berfungsi untuk menyekat ruang analus antara ruang bawah stank collar dan bagian atas stank collar. Ada trip plug. Setelah prim commenting selesai maka dimasukkan trip plug. Plug ini berfungsi untuk membuka lubang pada strategi commenting collar karena beratnya trip collar ini turun ke bawah yang hitnya sampai self of plug. Setelah pendorongan bubur semen selesai, kemudian dimasukkan shot of plug yang berfungsi untuk menutup comminuting port sehingga tidak terjadi aliran balik.
11 ada wellhead atau completion. Wellhead atau kepala sumur adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa dalam satu sumur. Wellhead digunakan untuk menahan dan menopang rangkaian pipa menyangka dari pada masing-masing casing dan turbin serta untuk mengontrol produksi sumur. Yang ke-17 ada mengantar pemboran berarah atau pemboran horizontal. Pemboran merupakan langkah yang pertama dan penting dalam industri perminyakan. Suatu perkembangan teknologi, maka teknik pemboran mengalami perkembangan yang cukup pesat bila dibandingkan dengan pemboran yang pertama kali dilakukan saat ini. Pemboran telah dapat dioperasikan dalam berbagai cara, baik dengan pemboran vertikal, pemboran berarah, sampai pemboran horizontal. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.